Cedera, Messi dicoret dari timnas Argentina. Spanyol panggil bek kelahiran Belanda, Anthony laris manis. Mental preman Sergio Ramos. Sandy Walsh bakal jumpa Ronaldo di Liga Champion Asia. Ya, langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Messi cedera, absen hadapi Uruguay dan Brazil. Lionel Messi absen memperkuat Argentina dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL melawan Uruguay dan Brazil. Penyerang 37 tahun itu cedera setelah membantu Inter Miami menekuk Atlanta United 2-1 di MLS. Absennya Messi akan membuat Argentina kehilangan sosok krusial di lini serang. Namun di sisi lain, ini menjadi kesempatan bagi Scaloni mempercayakan para pemain muda untuk unjuk gigi mengambil peran. Spanyol panggil bek kelahiran Belanda gantikan Inigo Martinez. Timnas Spanyol memanggil bek kelahiran Belanda Dean Huijsen. Ia menggantikan posisi dari Inigo Martinez yang cedera. Huijsen lahir di Amsterdam dari kedua orang tua asli Belanda. Ia pindah ke Spanyol sejak usia 5 tahun. Hal itulah yang membuat Huijsen bisa memilih membela Belanda atau Spanyol. Produk Akademi Malaga ini sempat membela timnas Belanda U16, U17, U18, dan U19. Namun ia kemudian memilih berpindah membela Spanyol untuk membela tim U21 hingga kini mendapat panggilan ke tim senior. Gaya keren para pemain Les Blues. Pertengahan bulan Maret ini menjadi penanda jeda internasional. Para pemain yang dipanggil negaranya sudah merapat ke kamp pelatihan timnasnya masing-masing. Yang selalu menjadi sorotan adalah para pemain timnas Prancis kala datang ke kamp pelatihan. Mereka menarik perhatian dengan gaya fashion yang sangat stylish, unik, dan keren tentunya. Hal ini seperti menjadi ciri khas tersendiri bagi timnas Prancis. Era baru Newcastle United. Newcastle United menangi titel Carabao Cup setelah kekalahan Liverpool. Para pemainnya percaya ini era baru Toon Army. Punya dana yang kuat, Newcastle tidak belanja pemain gila-gilaan. Pemain muda berpotensi jadi prioritas. Buktinya Isaac Tonali yang bisa jadi tulang punggung tim. Howie pun punya kebebasan untuk meracik timnya sendiri. Marc Casado tutup musim 2024-2025 lebih cepat. Ada kabar buruk datang bagi Barcelona. Gelandang mereka Marc Casado dilaporkan sudah tidak bisa memperkuat tim mereka di sisa musim ini. Menurut laporan Romano, hasil pemeriksaan medis Casado sudah keluar. Sang gelandang mengalami cedera di bagian lutut kanannya. Otot ligamennya mengalami kerobekan. Tidak dijelaskan seberapa parah robekan ligamen tersebut. Namun cedera itu diyakini masuk kategori cedera berat. Pacuan gelar La Liga semakin panas. Kemenangan Barcelona atas Atletico Madrid membuat peta persaingan di puncak klasemen La Liga semakin menarik. Barcelona kini berada di puncak klasemen dengan 60 poin, unggul dari Real Madrid yang juga memiliki 60 poin, namun kalah selisih gol. Atletico Madrid berada di posisi ketiga dengan 56 poin. Pertandingan-pertandingan selanjutnya akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi juara La Liga musim ini. Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid masih memiliki peluang yang sama untuk meraih gelar juara.
Persaingan yang ketat ini akan membuat La Liga semakin menarik untuk disaksikan. Laris manis, raksasa Bundesliga ingin beli Antony dari Manchester United. Manchester United nampaknya tidak akan menemukan kendala untuk menjual Antony di musim panas nanti. Terbaru, Bayern Munchen dirumorkan berminat pada jasa sang winger. Bayern Munchen sangat tertarik untuk menjadikan Antony bagian dari tim mereka. Penyebabnya, The Bavaria akan kehilangan dua winger mereka di musim panas nanti. Sosok Leroy Sané dan Kingsley Coman dilaporkan akan cabut dari Allianz Arena. Situasi ini membuat Bayern kekurangan winger dan Vincent Kompany menilai Antony bisa menjadi solusi untuk kebutuhan timnya. Mental preman Sergio Ramos keluar di Liga Meksiko. Pertandingan sengit antara Monterrey versus Pumas U6 di Liga Meksiko berubah menjadi panggung panas bagi Sergio Ramos. Bek veteran asal Spanyol itu mencatatkan momen kelam dalam karirnya. Di pertandingan ini, Sergio Ramos menerima kartu merah langsung pada menit ke-92. Hukuman keras itu diberikan setelah Ramos melakukan pelanggaran kontroversial terhadap Guillermo Martinez. Ini merupakan kartu merah pertamanya di Liga Meksiko. Al Nassr versus Yokohama Marinos, Sandy Walsh jumpa Ronaldo di Liga Champions Asia. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh akan merasakan duel dengan Cristiano Ronaldo, sebab Yokohama F Marinos bakal bertemu Al Nassr. Kedua klub itu bertemu pada babak perempat final Liga Champions Elite Asia 2024-2025. Duel Al Nassr dan Yokohama Marinos berlangsung pada 26 April di King Abdullah Sports City Complex. Presiden Prabowo resmikan 17 stadion berstandar FIFA. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion berstandar internasional dan penuhi syarat FIFA. Prabowo menekankan sepak bola kini menjadi lambang harga diri sebuah bangsa. Menurutnya, sepak bola menjadi tolak ukur semangat suatu bangsa. Australia sedang tertekan, tapi yakin bisa gebuk Indonesia. Timnas Australia menempati posisi kedua di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi Indonesia dan China yang akan menjadi lawan juga masih memiliki peluang yang cukup terbuka untuk menggusur Australia. Kini tekanan mulai dirasakan oleh pemain timnas Australia, satu diantaranya Braden Borrello. Meski begitu, Borrello menyatakan tekanan itu pasti bisa dilewati dengan baik, terutama pada laga kandang melawan Indonesia yang diprediksi dipenuhi para pendukung Australia di Sydney. Dibungkam Leipzig, Niko Kovac kehabisan pembelaan. Borussia Dortmund kembali menelan kekalahan saat bersua ke markas RB Leipzig pada lanjutan pekan Bundesliga. Niko Kovac mengaku tak punya alasan selain tak ada yang berjalan baik bagi di Borussen. Ini jadi kekalahan keempat Kovac dari 6 laga Bundesliga yang telah dipimpinnya bersama Dortmund. Kekalahan atas Leipzig ini menyebabkan posisi Dortmund merosot dari peringkat 10 ke 11 pada klasemen. Tentunya sulit bagi Black and Yellow mengejar ketertinggalannya untuk finish di posisi keempat. Real Madrid mengarahkan perhatian ke gelandang Stuttgart. Real Madrid dikabarkan telah mengarahkan perhatian mereka kepada salah satu gelandang paling menjanjikan di sepak bola Jerman, Angelo Stiller. Menurut Visahes, raksasa Spanyol itu memantau dengan seksama perkembangan bintang Stuttgart itu.
yang telah muncul sebagai pemain yang menonjol di Bundesliga musim ini. Perkembangannya yang cepat tidak luput dari perhatian, khususnya di Bavaria, di mana banyak yang percaya bahwa ia berada di jalur untuk menjadi salah satu gelandang elit Eropa. Musuh terbesar Barcelona sejak Ronaldo adalah Sorloth. Alexander Sorloth menyamai rekor Cristiano Ronaldo saat mencetak gol kedua Atletico Madrid melawan Barcelona. Sorloth menjadi pemain kedua dalam sejarah setelah Cristiano Ronaldo yang mencetak gol dalam 6 pertandingan berturut-turut melawan klub Katalan tersebut. Kecemerlangan Sorloth bagaimanapun tidak bertahan lama karena tim Hansi Flick meraih kemenangan dramatis dengan skor 6 gol dan naik kembali ke puncak klasemen La Liga. Ruben Amorim puji Alejandro Garnacho. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan pujian bagi Alejandro Garnacho. Amorim gembira melihat Garnacho mencetak gol ke gawang Leicester City. Namun ia lebih bahagia karena sang winger telah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Menurut Amorim, sepanjang pertandingan tersebut, Garnacho benar-benar menebar ancaman ke gawang Leicester City. Ia menilai gol yang dicetak Garnacho itu merupakan buah dari kerja keras yang ia lakukan sepanjang laga. Erling Haaland buka peluang tinggalkan Manchester City. Erling Haaland baru saja menandatangani kontrak jangka panjang yang mengikatnya di Etihad hingga 2034. Namun meski mendapat kontrak menguntungkan, striker asal Norwegia itu dikabarkan enggan bermain di luar kompetisi elit Eropa. Jika Manchester City gagal finish di 5 besar Premier League, masa depannya di klub bisa menjadi tanda tanya besar. Haaland tidak ingin melewatkan kesempatan tampil di Liga Champions. Situasinya pun sudah dipantau oleh beberapa klub raksasa Eropa. William Gallas kecewa dengan performa Jadon Sancho. Mantan bek Chelsea William Gallas mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa Jadon Sancho setelah pertandingan melawan Arsenal. Gallas bahkan menyarankan agar The Blues mempertimbangkan kembali keputusan untuk merekrutnya secara permanen. Gallas menilai bahwa Sancho gagal menunjukkan kualitasnya dan tidak layak untuk dipertahankan. Menurut Gallas, bermain di Premier League menuntut konsistensi tinggi, sesuatu yang belum mampu ditunjukkan oleh Sancho. Arsenal siap lepas Ricardo Calafiori dengan harga segini. Arsenal resmi mendatangkan Ricardo Calafiori dari Bologna pada bursa transfer musim panas 2024. The Gunners membayar klub Serie A itu sebesar 42 juta pound sterling. Performa impresifnya membuat sejumlah klub elit Eropa mulai meliriknya. Meriam London dikabarkan bersedia melepas Calafiori jika mendapat keuntungan sebesar 25,5 juta pound sterling dari transfernya. Real Madrid tertarik memboyong Calafiori pada bursa transfer musim panas mendatang. Los Blancos terkesan dengan fleksibilitasnya di lini belakang. Gasperini tetap optimis tatap sisa musim. Atlanta harus menerima kekalahan 2-0 dari Inter Milan, hasil yang membuat mereka tertahan di posisi ketiga klasemen Serie A dengan selisih 6 poin dari pemuncak klasemen. Meskipun kembali gagal mengalahkan Inter, Gasperini tetap melihat sisi positif dari performa timnya. Dengan 9 laga tersisa bagi Atlanta, pelatih Gianpiero Gasperini menekankan pentingnya memanfaatkan jeda internasional untuk bangkit di sisa musim. Pasang surut ombak Fiorentina. Fiorentina baru saja meraih hasil mengesankan yang memalukan Juventus
dengan skor mencolok 3-0 dalam pertandingan Serie A yang mengejutkan di Artemio Franchi. Raffaele Palladino menyebutnya sebagai malam ajaib bagi timnya. Palladino menekankan pentingnya kedewasaan tim dalam menghadapi langkah terakhir yang masih tersisa. Menurutnya, kunci utama adalah konsistensi dalam menghadapi lawan-lawan yang berada di bawah posisi mereka. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!